masih bicarakan tentang ikhtisasan, keistimewaan yang Allah berikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun untuk sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengarang Al-Imam Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti yang terkenal dengan Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah hadis, wa akhraja Ibnu Sa'din an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dan meriwayatkan hadis Al-Imam Ibnu Sa'd dari Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, raqaba Umaru farsan fankashafa thawbuhu an fakhidhihi. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah beliau menaiki kuda. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, karena sangat tinggi tubuh daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kalau naik kuda itu kakinya sampai ngekser ke tanah. Jadi luar biasa tinggi tubuh daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan riwayat hadis yang lain disebutkan bahwa pada waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu belum masuk ke dalam agama Islam, beliau masih melihara kumis. Dan kumis beliau itu di zaman belum masuk agama Islam, kalau apabila beliau marah, kumisnya naik dan tidak bisa diturunkan oleh 40 orang yang badannya besar-besar. Itu sebelum masuk agama Islam. Sudah Allah berikan keistimewaan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka pengarang rahimahullah dia menyebutkan bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu beliau menaiki kuda beliau, fankashafa thawbuhu an fakhidhihi, maka tersingkap, terbuka baju daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, baju kumis beliau, baju kurung beliau, sampai kelihatan paha daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Setelah itu fara'a ahlu Najrana bi fakhidhihi syammatan saudaa. Orang-orang ahlu Najran, orang-orang Najran, orang-orang Yahudi dari suku Najran melihat ada sebuah tanda yang merupakan tahi lalat yang berwarna hitam yang terdapat di paha Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqalu, maka mereka semua mengatakan, hadzal ladzi kunna najidu fi kitabina annahu yukhrijuna min ardina. Inilah orang yang kami telah mendapatkan dalam kitab kami, yakni kitab Taurat. Apa yang mereka dapatkan? Annahu yukhrijuna min ardina. Beliaulah orang yang akan mengusir kami dari tanah kami. Jadi mereka semua sudah tahu bahwa ini merupakan tanda-tanda sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka sudah baca di kitab Taurat mereka, orang yang tandanya memiliki tahi lalat berwarna hitam di pahanya, beliaulah yang akan mengusir mereka semua dari tanah-tanah mereka. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, wa akhraja Abu Nu'aim min tariqi Syahr bin Hausyab an Ka'b, meriwayatkan hadis Al-Imam Abu Nu'aim dari jalur Syahr bin Hausyab an Ka'b bin Al-Ahbar radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Imam Ka'b Al-Ahbar radhiyallahu taala anhu, salah seorang pendeta Yahudi yang sudah masuk dalam agama Islam, memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qultu li Umar bisyami, aku telah pernah mengatakan kepada Sayyidina Umar di negeri Syam, annahu maktubun fi hadhil kutubi, bahwasanya sudah tertulis di kitab-kitab samawi semuanya, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, apa yang tertulis di semua kitab-kitab samawi tersebut, hadhil biladu maftuhatun ala yadi rajulin minas salihin
negeri-negeri ini, artinya Sayyidina Umar akan membuka semua negeri-negeri Islam di tangan beliau. Seorang laki-laki yang saleh, rahimin bil mu'minin, seorang yang sangat sayang kepada mukminin, syadidin alal kafirin, seorang yang sangat tegas kepada orang-orang kafir, sirruhu mithlu alaniyatihi, rahasianya hatinya sama seperti dalam jasadnya, wa qawluhu la yukhalifu fi'lahu, dan ucapannya tak pernah menyalahi daripada perbuatannya. Siapa beliau? Beliaulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, adalah seorang sahabat Nabi yang namanya sudah termaktub, sudah tertulis di kitab-kitab samawi, yang langsung dikatakan oleh salah seorang ahli kitab, yaitu Sayyidina Imam Ahkamul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Imam Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah hadis dari Al-Imam Al-Aqra yang merupakan muadzin daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umar da'al asqafa faqala hal tajiduna fi syai'in min kutubikum. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu satu hari pernah memanggil al-asqaf, dan beliau mengatakan, hal tajiduna fi syai'in min kutubikum, wahai al-asqaf, apakah engkau mendapatkan kami semua sahabat-sahabat Nabi sudah tertulis di kitab-kitab kalian semua? Apakah ada di kitab Taurat? Apakah ada di kitab Injil, di kitab Zabur? Qala, maka al-Imam Al-Asqaf radhiyallahu ta'ala anhu dia mengatakan, najidu sifatakum wa a'malakum wa la najidu asma'akum isman. Kami sudah mendapatkan sifat-sifat kalian semua. Di kitab kami, di kitab Taurat, sudah ada sifat-sifat kalian semua, sudah ada amal-amal kalian semua, tetapi kami tidak mendapatkan nama-nama kalian persatu-satunya. Jadi semua sudah ada, semua sudah ada tentang sifat-sifatnya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab Taurat yang dibaca oleh Al-Imam Al-Asqaf radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana penjelasannya? Qala, maka beliau mengatakan, kaifa tajiduni wahai Al-Asqaf, bagaimana engkau mendapatkan aku di kitab Taurat kalian? Qala qarnan min hadid, engkau disebutkan di kitab Taurat adalah qarnan min hadid, tanduk yang terbuat dari besi. Qala wa ma qarnan min hadid, kata Sayyidina Umar, apa maksudnya tanduk yang terbuat dari besi? Qala amirun syadidun, seorang pemerintah yang syadid, yang tegas terhadap rakyatnya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jangan pada masalah yang lain, pada masalah agama saja, misalnya dalam meratakan saf barisan salat, maka beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu apabila mendapatkan ada saf yang tidak rata, yang tidak rapat, maka langsung beliau ambil cambuknya, beliau cambuk sahabat yang tidak mau merapatkan safnya. Itulah ketegasan daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau sudah disebutkan dalam kitab Taurat adalah tanduk yang terbuat dari besi. Kenapa demikian? Dikatakan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah amirun syadidun, salah seorang pemerintah yang sangat tegas dalam memimpin rakyatnya. Kemudian para jamaah sekalian, ikhtisasat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, pengarang rahimahullah Al-Imam As-Suyuti rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya babu ma wujida 'ala al-hijaratil qadimati bi naqsi ismihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya sudah ada diukir nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di batu prasasti zaman jahiliyah. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, nama beliau sudah tertulis di batu-batu prasasti di zaman-zaman semua dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mana buktinya?
Yang pertama, pengarang rahimahullah mengungkapkan wa akhraja Ibnu Asakir min tariqil Hasani an Sulaiman qala, meriwayatkan hadis Al-Imam Ibnu Asakir dari jalur Al-Hasan dari Al-Imam Sulaiman radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu li Ka'b, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kepada Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala, kata beliau, wahai Ka'bul Ahbar, akhbirna an fadaili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla maulidih. Wahai Ka'bul Ahbar, tolong kasih tahu kami tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir. Maka Sayyidina Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Na'am ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, qara'tu fima qara'tu, aku telah membaca dalam kitab Taurat, anna Ibrahim al-Khalila wajada hajaran maktuban alaihi arba'atu asturin, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan ada batu yang tertulis dengan 4 kalimat. Apa yang pertama? Maka beliau mengatakan al-awwalu, kalimatnya adalah yang pertama, anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kata Sayyidina Imam Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Ibrahim mendapatkan dalam sebuah batu yang pertama tulisannya anallahu, sayalah Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa ana fa'budni, tiada Tuhan yang benar disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini yang pertama tulisannya di sebuah batu yang telah didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah kalimat tulisannya inni anallahu la ilaha illa ana Muhammadun rasuli tuba liman amana bihi wattaba'ahu. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan aku. Sungguh beruntung orang yang beriman yang dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tulisan yang kedua sudah ada kalimat ini, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan aku. Tuba liman amana wattaba'ahu. Sungguh beruntung orang yang beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalimu, tulisan yang ketiga adalah kalimatnya inni anallahu la ilaha illa ana man ya'tasaba bi najah. Sungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, orang yang berpegang teguh kepada agama aku akan selamat dunia akhirat. Kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat, inni anallah la ilaha illa ana al-haramu li wal ka'batu baiti man dakhala baiti amin adabi. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, tanah haram adalah milik aku, haram Makkah, haram Madinah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah adalah baitullah, rumah aku, orang yang masuk di rumah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, amina min adabi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah mendapatkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terukir di sebuah batu. Ini merupakan khususiyah ikhtisasat yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para jamaah sekalian, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dapatkan di batu prasasti zaman jahiliyah. Mana buktinya? Yang kedua, akhrajal Bukhari fi tarihi wal Baihaqi min tariqi Muhammad bin al-Aswad bin Khalaf bin Abdi Yahud. Telah meriwayatkan hadis Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu dalam kitab At-Tarikh, pun Al-Imam Al-Baihaqi dari jalur Muhammad bin al-Aswad bin Khalaf bin Abdi Yahud dari ayah beliau, annahum wajadu kitaban asfalal maqami, bahwasanya orang-orang kota Mekah Al-Mukarramah mereka mendapatkan sebuah kitab
yang adanya di bawah makam Ibrahim alaihissalam. Fada'at Quraisyun rajulan min Himyar faqala inna fihi laharfan. Maka salah seorang Quraisy memanggil salah seorang dari suku Himyar, maka ia mengatakan, inna fihi laharfan law uhaddithkumuhu laqataltumuni. Fazananna anna fihi dzikra Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di kitab tersebut ada sebuah huruf, sebuah kalimat, sebuah tulisan. Kalau seandainya aku kasih tahu kalian semua, pasti kalian akan membunuh aku. Apa bunyi tulisannya? Faqulna anna fihi dzikra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, tulisannya di antaranya adalah menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sebenarnya orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah Mukarramah, orang-orang sebelum agama kita sudah mengetahui tentang keistimewaan dan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di kitab-kitab mereka semua. Ini merupakan khususiyah, keistimewaan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Menjawab bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum